Aku sudah ingat. Wilbert Ye terlihat bersemangat, dia berjalan ke depan, dan ingin menyentuh Sirga Tian. Ketika tangannya mengulur ke depan, namun dia hanyalah bayangan. Wajah Sirga Tian menjadi terlihat tenang, dia mengenal Wilbert Ye, dan telah mengingat masa lalu. Tuan, kamu 200 tahun telah berlalu, seharusnya kamu sudah berubah menjadi dewa, namun kenapa sekarang kultivasimu hanya berada di tingkat pengecoran nadi? Tubuh Sirga Tian bergetar, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Wilbert Ye tersenyum pahit, kemudian dia batuk dan mengeluarkan darah. Di tengah darah terdapat sedikit warna hijau. Saat ini wajahnya juga perlahan berubah menjadi warna hijau, jubahnya yang hitam juga terkontaminasi warna hijau. Ini adalah gejala keracunan. Tuan, kamu keracunan, aku akan segera menghilangkan formasi sihir dan mengobatimu. Sirga Tian terlihat panik, dia mengangkat tangannya, bersiap untuk memecahkan bola kristal. Jangan, Wilbert Ye terengah, tubuhnya semakin lemah, ucapannya juga menjadi tidak bertenaga. Formasi sihir ini masih berguna, jangan hancurkan dahulu. Sirga Tian berhenti, kemudian dia datang ke sisi Wilbert Ye, dan menyalurkan kekuatan spiritual kepada Wilbert Ye. Kekuatan spiritual milik Sirga Tian mengandung hawa yang dingin, namun dapat berubah menjadi energi yang merupakan kultivasi milik Wilbert Ye dengan kitab 1000 cahaya. Tuan, Sirga Tian akan melindungimu. Ketika Wilbert Ye mendengar ucapan tersebut, matanya menjadi basah. Ucapan ini, dia pernah mendengarnya 200 tahun lalu. Saat itu dia mendapatkan serangan dari banyak petarung, lalu dia terluka, dan akhirnya Sirga Tian yang kultivasinya berada di bawahnya bertarung dengan banyak petarung tersebut. Akhirnya dia berhasil melindungi Wilbert Ye. Dan Sirga Tian sendiri, saat itu nafasnya sudah sangat lemah, dan kehidupannya sudah diragukan. Dan dia ingat, saat melindunginya Sirga Tian mengatakan kalimat itu padanya, Tuan, Sirga Tian akan melindungimu. Semua ini, tujuannya untuk membalas budi di hari itu. Energi dingin mengelilingi tubuh Wilbert Ye, gas beracun disingkirkan. Ketika warna wajah Wilbert Ye mulai pulih, gas beracun di tubuhnya juga sudah menghilang. Akhirnya Sirga Tian menghela nafas lega. Tubuhnya mulai menghilang karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan spiritual. Wajah Wilbert Ye terlihat pahit, lalu bertanya, aku tidak apa-apa, aku masih hidup. Aku ingin tahu 200 tahun lalu sebenarnya kamu pergi kemana? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja? Akhirnya muncul di tempat seperti ini, lalu dalam kondisi inkarnasi seperti ini, di mana tubuhmu? Setelah mendengar pertanyaan ini, wajah Sirga Tian langsung terlihat kesal, dia mengepalkan tangannya, lalu tubuhnya bergetar. Tuan, Sirga Tian menggertak giginya. Ingin mengatakan sesuatu, namun dia sulit untuk mengatakannya. Bukankah ada sesuatu yang tersembunyi? Katakanlah, bagaimanapun sekarang aku juga sudah seperti ini. Wilbert Ye menatap Sirga Tian, seorang tuan dan anak buah terlihat serius, tatapan mereka sedikit bersinar. Tidak peduli tuan menjadi seperti apa, kamu tetap adalah tuanku. Sirga Tian selamanya tidak akan melupakan kebaikan tuan, dan juga tidak akan melupakan kejahatan yang dilakukan pasangan bajingan itu, bahkan meskipun 200 tahun telah berlalu. Sirga Tian menggertak giginya, nada bicaranya mengandung hawa dingin, dan juga niat membunuh, membuat Wilbert Ye terkejut. Pasangan bajingan, siapa yang kamu maksud? Wilbert Ye seperti teringat sesuatu, namun dia tidak ingin mempercayainya, dan tidak berani mempercayainya, bahkan dia tidak berani pergi memikirkannya. Mata Sirga Tian menjadi merah, nada bicaranya mengandung hawa dingin. Apakah Tuan ingat 200 tahun lalu Tuan berlatih dengan saudaramu, lalu juga orang yang kamu cintai? Tubuh Wilbert Ye tersentak, ingatan yang selalu berada di dalam hatinya akhirnya mengeluarkan rasa sakit. Tentu saja ingat, aku tidak akan melupakannya. Jika bukan karena pasangan bajingan itu, bagaimana mungkin aku berubah menjadi seperti Ing? Wilbert Ye menggertak giginya, mengepalkan tangannya, lalu niat membunuhnya meningkat.
Tentu saja Sirga Tian menyadari perubahan Wilbert Ye, sehingga ekspresinya juga tersentak sejenak, lalu akhirnya dia menghela nafas dan berkata, apakah pada akhirnya Tuan masih tidak dapat menghindarinya? Wilbert Ye mengangkat kepalanya, tatapannya terlihat mendalam, kemudian berkata dengan emosional, ucapanmu itu, maksudnya apa? Sirga Tian mengingat memorinya dan berkata, saat itu Tuan menyelamatkanku, dan aku bersumpah akan loyal kepada Tuan. Akhirnya aku menyadari saudaramu dan orang yang kamu cintai melakukan hal yang melanggar aturan. Karena itu Sirga Tian kesal, aku pernah mengingatkan mereka berdua, aku kira mereka akan memperbaikinya, namun tidak disangka, mereka menjadi semakin ingin mencelakai Tuan. Sirga Tian berkata dengan sangat kesal, hingga tanpa sadar dia mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Pasangan bajingan ini, ternyata secara diam-diam berencana untuk mencelakai Tuan, namun mereka berdua juga takut dengan kekuatan Tuan, dan banyaknya senjata spiritual, jadi mereka tidak dapat bertindak, hanya dapat menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Tuan. Dan aku menyadari niat jahat mereka. Sirga Tian menatap wajah Wilbert Ye yang semakin muram. Hari itu aku bersiap untuk mengatakan hal ini pada Tuan, sehingga mereka berdua tidak dapat menghentikanku, namun mereka justru memaksaku untuk bekerja sama dengan mereka, jika tidak aku akan dibunuh. Tubuh Wilbert Ye tersentak, aku menolaknya. Wilbert Ye terlihat kesal, namun dia juga tidak berdaya, dia mengepalkan tangannya dengan erat, lalu dengan sedih berkata, Tuan juga tahu, aku hanya petarung tingkat Yuan saja. Sama sekali bukan lawan mereka berdua, akhirnya mereka berdua menghancurkan fisikku, dan aku hanya dapat melarikan diri dengan inkarnasiku. Sebenarnya aku ingin mengandalkan inkarnasi ini untuk memberitahu Tuan, namun aku tidak dapat bergerak karena terlalu lemah. Akhirnya aku masuk ke dalam formasi sihir di tengah Gunung Tianyun ini, dan selalu terkurung di dalam hingga hari ini. Aku telah membuatmu menderita. Wilbert Ye menghela nafas. Air matanya terjatuh, dia tersenyum pahit dan berkata, aku tidak dapat menemukan kamu pergi kemana, aku mengira kamu pergi berkelana, ternyata tidak disangka, ternyata kamu menjadi seperti ini. Wilbert Ye tidak mengatakan kenapa dirinya dapat menjadi seperti ini, dia mengeluarkan seruling giok putih, kemudian muncul cahaya putih dari atasnya, terlihat sangat hangat. Mulai hari ini, inkarnasimu akan berada di dalam seruling giok putih ini. Di waktu yang akan datang aku akan mencari fisik yang cocok, dan pasti akan membantumu hidup kembali. Dendam kamu, biarkan aku yang membalasnya. Tuan, tubuh Sirga Tian bergetar, air matanya mengalir keluar. Dia membungkuk pada Wilbert Ye, dan sambil menangis berkata, Tuan telah menyelamatkan aku 2 kali, namun Sirga Tian tidak dapat membalas budi. Jadi aku bersedia menjadi anak buahmu, selamanya berada di sisi Tuan. Wilbert Ye tersenyum, dia mengerahkan kekuatan spiritual ke dalam seruling giok putih, kemudian muncul cahaya putih dari seruling giok putih. Lalu cahaya tersebut melapisi seluruh tubuh Sirga Tian, dan akhirnya Sirga Tian masuk ke dalam seruling giok putih. Dewa Asura, Peritesa, di waktu yang akan datang jika aku tidak menebas kalian berdua, maka hidupku ini hanya akan sia-sia. Ucapan yang penuh kedengkian memenuhi formasi sihir tersebut. Setelah menarik nafas yang dalam, emosi Wilbert Ye mulai menjadi tenang, namun kedua matanya tetap merah, tetap tidak hilang. Selanjutnya, sudah waktunya menyelesaikan semuanya. Wilbert Ye memegang bola kristal, lalu sebuah energi hijau mengalir keluar, mengelilingi tubuhnya. Ketika Wilbert Ye bersiap mengerahkan inti api kekuatan jiwa untuk melawannya, dia tiba-tiba menyadari, energi yang mengelilinginya ini melekat pada tubuhnya, dan ternyata energi ini bukan racun, melainkan antibodi. Dengan adanya kekuatan dari bola kristal ini, dia dapat menghilangkan gas beracun dari formasi sihir ini. Seketika Wilbert Ye merasa senang, selanjutnya dia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam bola kristal, dan ternyata bola kristal mulai menghisap gas beracun di formasi sihir, gas beracun dari segala arah, semuanya masuk ke bola kristal. Bola kristal yang hebat sekali, ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Setelah gas beracun sudah selesai terhisap,
Wilbert Ye menyimpannya ke dalam tas Qian Kun miliknya. Harta seperti ini akan sangat disayangkan jika meninggalkannya begitu saja. Gas beracun telah hilang, namun formasi sihir belum pecah, karena Wilbert Ye tidak memecahkan bola kristal, jadi Hazel Luo dan yang lainnya masih berada di dalam formasi bayangan ilusi. Hanya saja setelah gas beracun hilang, maka kekuatan dari formasi sihir juga sudah tidak ada. Segera, Wilbert Ye berkumpul dengan 3 orang lainnya. Saat ini, selain Hazel Luo yang kondisinya cukup baik, Qi Luo dan Proto Wei itu nafasnya sudah sangat lemah. Di tubuh Qi Luo juga ada darah, terlihat jelas dia telah menghadapi sebuah pertarungan. Formasi sihir sudah pecah. Melihat Wilbert Ye kembali, dan gas beracun hilang, Hazel Luo langsung bertanya padanya. Wilbert Ye menggelengkan kepalanya, lalu dia menunjuk ke atas langit-langit, dan berkata, formasi sihir belum menghilang, hanya saja sudah tidak memiliki kekuatan, kita hanya perlu menggabungkan kekuatan kita, dan sudah dapat dengan mudah memecahkannya. Setelah berkata, tatapannya tertuju pada Qi Luo dan Proto Wei, lalu berkata, aku tidak tahu apakah kalian berdua masih memiliki energi yang tersisa atau tidak. Qi Luo tentu saja masih ada sedikit kekuatan, namun Proto Wei keracunan, sehingga agak sulit untuk bergerak. Kamu mundur dahulu, gabungan kekuatan kami bertiga sudah cukup menghancurkan formasi sihir ini. Wilbert Ye tersenyum, lalu Hazel Luo bersama Qi Luo dan dirinya berdiri secara sejajar, sedangkan Proto Wei memegangi dadanya dan berdiri di paling belakang. Namun atas dasar apa Proto Wei memilih terlihat lemah seperti ini? Kemudian dia mengeluarkan sebuah pil obat berwarna merah dan memasukkannya ke dalam mulut. Lalu dia segera mengerahkan energinya, setelah itu warna wajahnya sudah pulih. Aku adalah murid kebanggaan Sekte Racun, atas dasar apa aku akan terluka oleh racun yang seperti ini. Dia telah melakukan persiapan yang cukup ketika datang, ditambah lagi dia sering bertemu dengan racun saat berada di Sekte Racun, sehingga tubuhnya memiliki sedikit antibodi, jika tidak, mungkin dia sudah berubah menjadi tengkorak. Indra Wilbert Ye sangat sensitif, dia dapat merasakan nafas Proto Wei sudah tidak lemah lagi setelah dia menelan pil obat dan mulai pulih. Ternyata orang ini hebat juga, apakah dia takut aku melakukan perhitungan dengannya setelah aku memecahkan formasi? Wilbert Ye menghela nafas dan berkata, jika bukan karena Sekte Racun kamu mengusik saudaraku Yoshi Lei, sebenarnya aku tidak perlu mencari masalah dengan kalian. Wilbert Ye melakukan semua itu, tujuannya untuk mendapatkan kembali keuntungan yang seharusnya milik Yoshi Lei beberapa tahun ini. Dirinya Wilbert Ye bukanlah seorang yang haus akan darah. Jika tidak, saat pertama kali bertemu dengan Proto Wei, dia sudah bisa langsung membunuhnya. Namun dia tidak melakukan itu, selama Proto Wei tidak mengusiknya, maka dia tidak akan membunuhnya, dia hanya akan mencari orang yang membuat masalah. Yang ingin dia cari adalah Jimmy Wei dari Sekte Racun yang berdosa tersebut, kakak dari Proto Wei. Saat ini Wilbert Ye tidak ingin memikirkan hal ini terlebih dahulu, dia harus memecahkan formasi sihir ini dahulu. Saat ini formasi bayangan ilusi sudah tidak memiliki kekuatan, dia hanya perlu bekerja sama dengan 3 orang lainnya untuk menyerang bagian atas formasi sihir, dan formasi sihir sudah dapat pecah. Mari kita mulai. Wilbert Ye mengerahkan pikirannya, kemudian kekuatan spiritual muncul di ujung jarinya, berubah menjadi pedang tajam berwarna biru, lalu energi tajam mengalir di atasnya. Qi Luo mengeluarkan pedang besar dari pinggangnya, lalu sebuah energi membunuh yang kuat mengalir keluar, tentu saja Wilbert Ye tahu pedang ini tidak biasa. Sedangkan Hazel Luo juga menebaskan pedangnya, sangat mengerikan. Sejak awal Wilbert Ye sudah kagum, ketika melihat teknik pedang Hazel Luo yang mahir, dia tersenyum dan berkata, pedang ini sangat terkenal, sangat dikagumi orang-orang, namanya adalah Prestige Red. Ketika mendengar nama Prestige Red, tubuh kecil Hazel Luo sedikit tersentak, dia tidak menjawab, namun Wilbert Ye sudah mendapatkan jawabannya. Ada banyak orang yang hanya pernah mendengar nama pedang Prestige Red, namun belum pernah melihat pedang Prestige Red yang sebenarnya. Sehingga ketika benar-benar bertemu,
hanya akan ada sedikit orang yang mengetahuinya. Qi Luo juga pernah mendengarnya. Pedang Prestige Red ini adalah sebuah senjata spiritual tingkat bumi kelas atas, benar-benar sangat berharga. Dan yang lebih penting lagi adalah, masih ada hal lain mengenai pedang Prestige Red ini. Pedang Prestige Red ini bisa mengalami peningkatan. Jadi Qi Luo tidak dapat memastikan, pedang Prestige Red di tangan Hazel Luo ini sebenarnya tingkat bumi atau tingkat langit. Pecahkan formasi sihir dahulu. Hal lain baru kita bicarakan nanti. Ekspresi Hazel Luo terlihat datar, dia yang terlebih dahulu melesatkan serangan, tangannya bergerak, kemudian pedang Prestige Red mengeluarkan cahaya, menerjang ke bagian atas formasi sihir. Wilbert Ye dan Qi Luo juga melesatkan serangan, 3 energi yang kuat menerjang ke atas formasi sihir saat ini, di luar formasi bayangan iblis. Meskipun Bradley Chen keracunan, namun ketika melihat ke arah formasi bayangan ilusi, dia tetap tidak dapat menahan tawanya. Sudah masuk begitu lama tapi masih belum ada kabar, aku rasa mereka sudah mati di dalam formasi sihir, benar-benar menyedihkan. Semua orang juga terlihat sedih, apakah keberuntungan dari Gunung Tianyun akan direbut oleh 4 orang asing begitu saja? Duang, duang, duang. Muncul suara yang keras dari bagian atas formasi sihir. Suara keras ini seperti memberikan para petarung harapan. Mereka semua menoleh ke arah formasi sihir, berharap akan ada keajaiban yang muncul. Duang, duang. 2 suara yang keras kembali terdengar. Setelah suara terdengar, tubuh Bradley Chen menjadi tegang. Duang. Suara ledakan yang terakhir muncul. Formasi bayangan ilusi hancur. Gas beracun sudah menghilang, rawa-rawa di depan berubah menjadi dataran lapang. 4 sosok orang muncul secara bersamaan, formasi sihir telah pecah. Ketika melihat Wilbert Ye dan yang lainnya muncul dalam kondisi aman, semua orang tercengang hingga tidak dapat berkata-kata, mereka hanya termenung menatap 4 orang yang seperti pahlawan di depan sana. Formasi racun telah hancur, jika sekarang tidak masuk, harus menunggu sampai kapan lagi. Akhirnya, tidak tahu siapa yang terlebih dahulu berteriak, kemudian semua orang kembali bersemangat, mereka semua mengerahkan kekuatan spiritual, lalu berteriak dan dengan kecepatan tercepat menerjang ke arah depan. 4 orang yang masih berdiam di tempat, saat ini tercengang. Sialan, aku telah menghabiskan banyak energi untuk memecahkan formasi sihir, dan ternyata tidak ada yang berterima kasih, lalu lari begitu saja. Anak buahku dari sekte racun, mereka semua pergi kemana? Proto Wei menoleh ke kiri dan kanan, akhirnya dia menyadari salah satu murid dari sektenya. Tuan muda, ada beberapa orang yang pergi berebut senjata spiritual tingkat langit, mereka sudah lari. Proto Wei memarahi beberapa orang, kemudian memandangi sekumpulan orang yang jauh berada di sana, lalu berkata, tangkap beberapa orang itu, dan nanti akan dihukum dengan aturan sekte. Mendengar ucapannya, tubuh dari beberapa orang tersebut bergetar, kemudian mereka mengangguk. Qi Luo juga tidak menemukan anak buah yang dia bawa, dia mengumpat di dalam hatinya, lalu hanya dapat seorang diri berjalan ke depan, keinginannya untuk membunuh Wilbert Ye hanya dapat dia tunda, jika dia menyerang sekarang, Hazel Luo pasti akan menghentikannya. Dan meskipun Hazel Luo tidak turun tangan, dengan dirinya Qi Luo seorang, dia juga tidak menjamin dirinya dapat menang dari Wilbert Ye. Sehingga dia hanya dapat memilih untuk pergi. Hazel Luo membawa Jade Yu dan Wulda Zhou untuk berterima kasih pada Wilbert Ye. Wulda Zhou dan Jade Yu mengamati Wilbert Ye, dan merasakan rasa familiar itu semakin nyata. Benar-benar maaf. 2 saudara aku ini mengira bahwa saudara Lin adalah teman kita yang dahulu, jadi mereka bertindak seperti ini. Hazel Luo meminta maaf. Tidak masalah, kalian berhati-hatilah ketika pergi ke pusat tanah keberuntungan, menjaga nyawa adalah hal yang paling penting, aku rasa nanti kita akan bertemu kembali. Setelah mengatakannya, Wilbert Ye seorang diri pergi ke pusat tanah keberuntungan. Setelah memecahkan formasi sihir, dia memiliki perasaan yang haus akan kekuatan roh, di depan sana pasti ada sesuatu yang menarik perhatian kekuatan rohnya. Saat ini,
di pusat tanah keberuntungan, terdapat lautan darah yang mendidih. Darah yang mendidih menyebarkan aroma amis yang kuat, membuat Yeromgui dan lainnya yang berada di depan lautan darah itu menghentikan langkah mereka. Mereka mengerutkan alis mereka, dan tidak berani maju ke depan. Di depan mereka, dengan jarak kurang 30 kaki dari lautan darah, terdapat 4 kolam darah yang terpisahkan. Di dalam sana memiliki kadar darah yang paling kental, di waktu yang sama aroma amisnya juga paling kuat. Dan kondisi darah tersebut dalam keadaan mendidik, meskipun tidak menyentuhnya, energinya sudah terasa sangat mengerikan. Dan di tengah lautan darah terdapat paviliun kecil yang terbuat dari giok putih. Dari paviliun tersebut terpancar energi yang positif, sehingga terlihat sekali perbedaannya saat terbanding dengan lautan darah. Di sekitar paviliun terdapat batu-batu berwarna merah, lalu membentuk sebuah jalur kecil ke paviliun kecil tersebut. Tidak bisa hanya terdiam di sini, aku lihat 4 kolam darah itu adalah harta karun. Aku rasa kolam darah ini seharusnya adalah kolam spiritual yang berada di dalam legenda tersebut. Kebetulan kita satu orang satu, bukankah sangat menakjubkan? Saran dari Yeromgui merupakan hal yang dipikirkan oleh 3 orang lainnya. Demi meningkatkan kemampuan, mereka hanya dapat menahan rasa sakit dan masuk ke dalam kolam darah. Namun di saat mereka berempat sudah memutuskannya, tiba-tiba ada sebuah perahu yang berlayar. Di atas perahu terdapat seseorang. Dia mengenakan jubah karung, dan karena memakai topi pelayan, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Namun jika bisa melayarkan perahu di atas kolam darah ini, seharusnya orang ini bukan orang biasa. Sehingga mereka berempat mulai mencoba berbincang dengannya. Namun bagaimanapun mereka memanggilnya, orang tersebut tetap tidak menjawab. Setelah menunggu cukup lama, Yeromgui akhirnya menyerang, karena godaan yang diberikan kolam darah kepadanya terlalu besar, jadi 3 orang yang lainnya juga setuju. Dan di saat mereka berempat mengerahkan kekuatan spiritual dan bersiap masuk ke dalam kolam spiritual, tiba-tiba 4 sorotan cahaya melesat keluar dari tangan pria berjubah karung tersebut, dan langsung menghantam mereka berempat. Mereka memuntahkan darah, lalu tatapan mereka terlihat terkejut. Petarung tingkat Yuan. Salah. White Mo menggertak giginya, tatapannya terlihat kesal, lalu berkata, ini hanya inkarnasi seorang petarung tingkat Yuan saja. Jika bukan karena tidak belum siap tadi, dia sama sekali tidak akan bisa menyerang kita. Hanya inkarnasi saja, kita tidak perlu takut padanya. Mal serang bersama-sama, dan lenyapkan dia. Duang, 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 duang. 4 sorotan cahaya melesat keluar lagi, 4 orang terhempas, dan di saat ini mereka baru sadar, meskipun hanya inkarnasi, namun inkarnasi ini memiliki tingkat Yuan. Bahkan meskipun ada banyak petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan bersama-sama menyerangnya, semua petarung ini hanya akan menjadi seperti semut baginya. Kalian berempat benar-benar hebat, sudah datang begitu lama, ternyata masih belum masuk 1 langkah ke dalam lautan darah. Sebuah suara muncul di telinga mereka. Mereka berempat menoleh, kemudian melihat seorang pria berjubah hitam yang muncul di kejauhan. Selain itu di belakang pria berjubah hitam itu, terdapat banyak petarung yang datang. Mereka sudah memecahkan formasi sihir, dan datang ke sini. Mereka berempat memegangi tubuh mereka yang terluka, kemudian menatapi pria berjubah hitam yang berada jauh dari sana, setelah itu tertawa dengan nada dingin. Yeromgui berteriak dengan kesal, hanya petarung tingkat pengecoran nadi saja. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk angkuh di hadapan kami berempat?